Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin suaramu. Sekali lagi ibumu lagi dengerin suaramu. Kamu yakin meminta maaf dari hati yang paling dalam buat ibu? Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Bu. Maafin aku, Bu. Kalau aku tidak mengerti keadaan Ibu di sana. Tidak mengerti kondisi Ibu di sana. Maafin aku, Bu. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Pulanglah, Bu. Pulanglah di rumah saja. Biar aku yang merawatmu. Mbak Suparmi, pulanglah Bu, Mbak. Ayahmu sudah meninggal dunia, tinggal ibumu saja di rumah dan anakmu. Pulanglah, Mbak. Minta fotonya sekarang kirimkan, Dok. Tak tunjukkan pada mbak-mbaknya yang di luar sana, mungkin ada yang kenal ibumu ya. Sekarang ya sayang ya. Iya. Sekarang, Dok, tak tunggu ya. Ini Kirimnya sekarang, Wes. Oke. iya. Terima kasih, sayang. Iya, nih saya juga terima kasih. Oke. Tak share non sekarang. Ya, tak tunggu ya, Dok. Iya, sudah. Ah, Oke, baru tanggal 1 dia sudah nyari saya sebenarnya ya. Wong Malang. Jadi, teman-teman, inilah tolong sharekan pada keluargamu yang ada di Indonesia. Saya ingin kasih pesan buat keluarga yang ada di Indonesia. Jadi, ini khusus buat keluarga yang ada di Indonesia ya. Kenapa saya bilang khusus buat keluarga yang ada di Indonesia? Ini suaranya yang ada di Facebook jelas nggak, Mbak? Yang ada di Facebook jelas nggak? Kenapa kalian bilang mikrofonnya nggak jelas nih yang ada di Facebook? Jelas nggak ya? Bisa dikondisikan jelas nggak? Jelas nggak? Sudah jelas belum? Gembrobok mis, loh gembrobok nanti gini loh. Masuk gembrobok. Jelas ya? Oke. Inilah yang ingin saya sampaikan pada kalian semua yang ada di Indonesia, khususnya kalian yang ada di Indonesia, keluarga yang ada di Indonesia. Jangan menganggap sepele kami yang ada di luar negeri. Kalian tuh tidak tahu penderitaan orang-orang di luar negeri. Ini yang namanya Mbak Suparmi ya. Mbak Suparmi yang dari Malang. Ini fotonya. Bisa dilihat dengan jelas? Fotonya bisa dilihat dengan jelas ya. Jadi ini Mbak Suparmi ya. Ini Mbak Suparmi. Saya cuma ingin bilang satu hal. Buat keluarga yang ada di Indonesia, ini sering kali terjadi. Karena kalian mau difahami, mau dimengerti, tapi kalian tidak paham penderitaan kami yang ada di luar negeri. Kalian selalu membandingkan kami dengan orang-orang yang nakal di luar sana. Padahal tidak semua orang-orang itu nakal. Tidak semuanya. Mungkin di antara kami ada satu dua yang nakal, tapi bukan berarti istrimu atau ibumu itu sama dengan mereka. Kalian tidak pernah tahu yang namanya hujan di Hong Kong itu seperti apa. Kalian tidak akan pernah tahu yang namanya tafung. Kalian juga tidak akan pernah tahu yang namanya panas di Hong Kong. Karena kalian juga tidak pernah tahu yang namanya makan nasi itu sama sayur satul. Kalian juga tidak akan pernah tahu doprok dek pawon mangan sisa-sisa majikan. Kalian tidak akan pernah merasakan. Kalian tidak pernah tahu
yang namanya doprok di kamar mandi, di susu-susu. Kalian tidak akan pernah merasakan dan kalian tidak akan pernah tahu bagaimana sakitnya saat kita sakit saja, majikan nutup raih. Jijik melihat kita. Kami tidak pernah cerita. Bukan berarti kami sangat tegar. Karena kami tidak ingin kalian merasakan penderitaan kami. Kami tidak ingin keluarga yang ada di Indonesia tahu luka kami. Kami selalu bercerita tentang indahnya dunia luar negeri. Kami selalu upload yang terbaik saat ada di luar negeri. Saat ini saya tidak berbicara dengan mbak-mbaknya yang gaya elit ekonomi sulit. Saya tidak berbicara dengan itu. Saya berbicara dengan mbak-mbaknya yang punya masa-masa sulit, tapi mereka masih mampu tersenyum untuk telepon keluarganya. Masih bisa tersenyum saat telepon keluarganya. Jadi, kalian hanya lihat TikTok orang lain. Kenapa istrimu tidak upload di TikTok? Karena hari itu istrimu lagi nangis. Kenapa ibumu tidak main TikTok? Karena hari itu ibumu lagi menangis. Kalian nggak tahu bagaimana penderitaannya seorang dipecat dari rumah majikan tanpa pemberitahuan. Kalian juga tidak pernah tahu bagaimana saat tiba-tiba basah kuyup disuruh keluar dari rumah majikan. Karena itu, jangan selesai dapat uang dari kiriman keluargamu, kamu langsung hilang dan gak ada kabar. Saya sering merasakan bahwa banyak sekali, itu Maya kok cece mungkin jo mama. Mami mau kuat. Patimun. Alah. Anak saya kaget, takut mbok nangis. Anak saya kaget. Jadi sekali lagi buat keluarga yang ada di Indonesia, tolong sharekan ini. Video ini sharekan buat keluargamu yang ada di Indonesia. Biar mereka nggak mikirin kamu itu enak banget. Belum lagi di boarding house. Belum lagi di boarding house. Kamu yang ada di Indonesia cuma minta uang aja. Kamu nggak tahu, kami ini lagi dipecat. Kamu nggak tahu. Karena saking takutnya, kalian tidak punya uang, kami part-time. Akhirnya kami ditangkap di penjara. Demi memenuhi kebutuhan keluarga. Kami salah langkah, dodol ATM. Tapi berakibat fatal pada kami. Tapi demi keluarga di Indonesia. Saya selalu katakan demi keluarga di Indonesia. Nyawa taruhannya kami di sini. Saya selalu menangis lihat mbak-mbaknya yang ada di penjara, Ibu. Mas, rungokno aku ngomong. Saya selalu baper lihat mbak-mbaknya yang ada di rumah sakit. Saya nggak marah saat saya dihina, dicaci, dimaki, dihujat. Tapi saya sangat marah sama keluarga yang tahunya cuma uang saja. Saya sangat marah saat keluarga hanya mementingkan uang saja tanpa harus tahu. Saya tahu kebutuhan kalian beda-beda. Tapi nasib kami juga beda-beda. Saya tidak peduli orang memiliki saya. Saya tidak peduli orang menghujat saya. Saya tidak peduli orang nulis tentang saya 1 meter, 2 meter, 20 meter. Karena saya takut banget saudara-saudara saya melakukan kesalahan dan berakhir di penjara. Saya nggak peduli, saya dibilang saya gila, stres.
Narsis. Seandainya suara hati saya bisa mengurangi beban saudara-saudara saya yang saat ini ada di penjara. Jika tangisan saya bisa meringankan beban saudara saya yang saat ini ada di rumah sakit. Saya rela kalian caci. Tanya no kabare mbakmu. Tanya no kabare adikmu. Tanyakan kabare anakmu. Tanya no kabare bojomu. Ojo mekur uangmu tok. Saya hanya minta buat keluarga yang ada di Indonesia. Kami itu hanya berbagi kebahagiaan. Tanpa kalian tahu. Air mata kami teteskan saat keramas. Cek no majikan gak ngerti lek awake dhewe iki nangis kepecer-pecer. Sampai gak akan tahu. Wong ngising didodok. Wong nguyuh tas lungguh didodok. Adus rambut tas teles didobrak. Mandi pas musim dingin air panas dimatikan. Keluarga nggak pernah ngerasain itu, nggak tahu.